Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 22 Desember 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, pasal 1, ayat 24 sampai 28. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidakkah semua kapten kapal memiliki awak kapalnya?
bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, sajak Taufik Ismail ini memberikan inspirasi tentang makna kerendahan hati. Begitu juga dengan bacaan kitab suci pada hari ini. Kidung Maria secara tradisional disebut Magnificat sesuai dengan kata pertamanya dalam bahasa Latin yang menunjuk pada kedatangan Yesus. Kidung ini sangat kuat dipengaruhi oleh kidung yang dinyanyikan Hana, ibu dari Nabi Samuel, sesudah kelahiran anaknya lewat campur tangan Allah. Kedua kidung ini menunjukkan bahwa Allah menjunjung tinggi yang rendah hatinya. Magnificat yang dilakukan oleh Maria adalah reaksi sukacita atas rencana Allah di dalam kehidupannya. Allah berkenan memanggil Maria menjadi sarana keselamatannya karena kerendahan hati Maria demi menyelamatkan manusia sebagaimana dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Artinya, Maria memuliakan Tuhan bukan karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaan yang lemah, miskin dengan status sosial yang rendah, akan tetapi karena Tuhan menolong Israel, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Saudara-saudariku terkasih, kita semua bisa menulis Magnificat kita sendiri. Akan menarik untuk melihat bagaimana dengan berbagai cara Allah campur tangan dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti Maria yang rendah hati, Allah dapat mengundang siapa saja dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia tanpa memandang status sosial, jabatan, kedudukan, dan lain-lain. Ia memakai kita untuk mewartakan kebaikan hatinya karena ketaatan dan kecintaan kita kepada Dia. Hendaknya kita saling rendah hati satu kepada yang lain. Semoga demikian. Amin.